lagi kita katakan Shalom. Shalom dan selamat sore buat kita semua. Salam dalam cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita ada di sini oleh karena perkenanan Tuhan. Amin. Kita boleh ada di sini bersama-sama. Kita akan berbagi sukacita bersama-sama dengan kedua keluarga besar yang ada. Keluarga besar di Muheolado, keluarga besar Tatuin, dan semua rukun keluarga yang ada. Kita sangat bersyukur Tuhan kita luar biasa, yang sebentar lagi kita akan melihat, kita akan menjadi saksi di dalam pemberkatan pernikahan kudus kedua anak, kedua saudara-saudari kita, yaitu Bruri Justisia di Muheo dan juga Agustina Yovita Tatuin. Mari kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan baik dalam setiap perkara kehidupannya. Ketika cinta itu datang, tentu ada sesuatu yang Tuhan buat. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan sungguh luar biasa. Melalui Bruri dan juga Vita, maka terlibatlah dua keluarga besar di sini. Untuk itu umat Tuhan, saya minta dan kasih Tuhan kita semua boleh bangkit berdiri, dan kita akan menyambut kedua keluarga besar yang ada. Keluarga di Muheolado, keluarga Tatuin, keluarga Pah, dan rukun keluarga yang ada. Kita kasih tepuk tangan yang mereka Tuhan Yesus, dan kepada keluarga besar yang ada. Kita kasih tepuk tangan saudara yang ada di sini. Kita percaya bahwa mereka hari ini berbahagia, bersuka cita, sebab Tuhan telah merancang sesuatu yang indah dan luar biasa. Saya menyapa dengan hormat, dengan penuh cinta kasih, Mama Marta di Muheolado, Bapak Fritz di Muheo, Mama Elsie di Muheo yang terkasih, juga kepada Bapak Gabriel mau Tatuin, dan juga Mama Maria Cepah yang terkasih, bersama dengan saudara kandung yang ada, juga dengan saksi-saksi yang hari ini dipakai Tuhan untuk menjadi saksi pernikahan antara Bruri dan juga Vita sore hari ini. Terima kasih buat orang tua daripada kedua calon mempelai kita, bahkan juga saksi-saksi yang ada. Cinta yang sesungguhnya bukanlah mencari kesempurnaan, tetapi melengkapi satu sama lain dan saling mencintai adalah cara terbaik. Pernikahan bukanlah satu tujuan, tetapi pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan dinikmati bersama oleh pasangan kita. Untuk itu umat Tuhan, kita masih dalam posisi berdiri, dan kita akan menyambut kedua calon mempelai kita yang hari ini mereka akan menjadi raja dan ratu sehari. Untuk itu kepada kedua calon mempelai, saudara Bruri Justisia di Muheo dan juga saudari Agustina Yovita Tatuin, dengan kasih Tuhan boleh memasuki ruang kebaktian ibadah Gereja Betel Indonesia Jemaat El Sari di tempat ini. Mari kita kasih tepuk tangan yang panjang untuk menyambut kedua pengantin kita. Terima kasih Roh Kudus.
untuk kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami puja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, sebab hari ini Tuhan, tertanggal 5 Mei 2023, boleh terjadi oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena rancangan Tuhanlah hari ini boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah segala syukur bagi-Mu. sepasang mempelai ada di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pemberkatan nikah kudus Saudara Bruri dan Vita di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin dari awal sampai selesainya, memberkati setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari kedua saudara dan saudari kita. Untuk itu, Bapak Saudara semua, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah merancang begitu luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menemukan kasih, dan indah saat Dia menyatukan putra dan putri kita semua dalam pernikahan kudus yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Biarkan kami menyatakan segala syukur kami Tuhan kepadamu di sore diberkati ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ku ada
Perkataan pernikahan kudus antara mereka berdua Tuhan, yang akan disaksikan oleh setiap kami jemaat Tuhan, bakal lebih khusus akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami percaya Tuhan, semua terjadi oleh karena rancangan Tuhan yang indah buat kehidupan mereka berdua, hingga mereka boleh mempersatukan kedua besar keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dalam setiap pujian kami Bapa menjadi duka yang harum pada sore hari ini Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan bersyukur lebih lagi Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Terpuji menjadi Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Amin. Yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Glory haleluya. Lebih semangat lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Glory haleluya. Semua kami soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah sore hari ini. Untuk itu mari semua kita siapkan hati, siapkan pribadi kita secara luar biasa. Terlebih khusus calon mempelai kita mempersiapkan hati, membuka hati dengan lebar-lebar dan luas bahkan lapang, karena sebentar lagi akan Tuhan curahkan berkat yang luar biasa, akan Tuhan kasih bekal-bekal yang luar biasa untuk menuju kepada rumah tangga Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan karena hatimu yang terlibat di dalamnya secara langsung. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi apapun Tuhan. Dan dalam rasa syukur kamilah Tuhan membuat segalanya menjadi lebih indah. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mari mempersiapkan setiap kami Tuhan, lebih khusus calon mempelai yang ada. Kami percaya firman Tuhan adalah hadiah terindah buat setiap kami. Firman Tuhan berdoa buat setiap kami. Firman Tuhan menjadi bekal buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
hari yang diberkati di Tuhan. 5 Mei 2023 akan menjadi satu hari di mana kedua mempelai akan ingat selama-lamanya, di mana mereka akan diberkati dalam pernikahan kudus di sore ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup ini. Buat kedua mempelai, Ruli Justisia Dimungeo dan Agustina Yovita Tatuin Tuhan. Beberapa waktu mereka sempat menjalin hubungan yang baik dan hari ini masuk dalam pernikahan yang kudus. Engkau mengenal kedua anak-Mu Tuhan, dan kiranya berkat-Mu turun bagi mereka di sore ini. Terima kasih buat keluarga besar yang ada, yang selalu mensupport mereka, yang selalu ada di samping mereka. Keluarga besar Dimungeo, keluarga besar Lado, keluarga Bapak Liven Rafael, keluarga Bapak Julianus David Benu, keluarga Techno Production, keluarga Tatuin, keluarga besar Pah, keluarga besar Us Finit, keluarga besar Motaufina, keluarga besar Lau, keluarga besar Beni Holang, keluarga Bapak Jonathan Medama Bimu. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga besar ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekarang saatnya kami akan dengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikanlah Tuhan pesan-pesan-Mu, khususnya bagi kedua mempelai yang ada, memasuki rumah tangga yang baru. Mereka perlu bimbingan Tuhan, mereka perlu arahan Tuhan, dan firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat sore ini Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Mama diberkati Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa hari ini. Kedua pengantin ada sukacita, ya harus senyum, ya, dan mau terima berkat yang besar dari Tuhan. Ada orang bilang begini, dari mana datangnya cinta? Ini di TikTok ini, Bapak Fred. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ketika bertemu, wajahnya berbeda. Saya percaya bahwa itu orang di luar, ya. Tapi hari ini saya melihat kedua anak kekasih kita, Ruli dan Vita, boleh menerima satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka begitu menjaga diri dan hari ini masuk dalam pernikahan yang kudus. Dengan firman Tuhan, ada sebuah pujian dari Ibu Diana Lau dari Yogyakarta. Saya persilakan Ibu kekasih. Terima kasih Bapak Pendeta yang kami persahabatan. Kami cuma lewat WA dan hari ini saya boleh ada di sini. Saya dari GBI Sain Jogja.
Saya minta dengan kasih Tuhan, Kakak Doni tolong kasih nyala aksi di samping dulu. Ini kita belum masuk gelombang panas, tapi kita sudah panas. Iya, kita buka Mazmur 128. Saya akan bacakan buat kita semua. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap pribadi kita merindukan satu kata yang selalu kita idam-idamkan, yaitu kebahagiaan. Betul Bapak Mama? Kebahagiaan yang kita harus dapatkan dalam rumah tangga kita. Nah, ada 3 poin sore ini. Ada 3 poin yang perlu kedua mempelai tahu dan membawa firman Tuhan ini masuk dalam keluarga yang baru, serta kita semua Bapak Mama yang diberkati Tuhan, untuk kita senantiasa bawa dan menaruh firman Tuhan ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Mama, poin yang pertama adalah ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Poin yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, saya minta dengan hormat, dengan kasih Tuhan, kedua anak saya, Bruli dan Vita, mengambil hal ini dan membawa dalam rumah tangga yang baru ini. Hidup takut akan Tuhan. Pasal 1 ayat 7 mengatakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang yang mau menerima kebahagiaan atau berkat Tuhan harus mengetahui bahwa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita harus ada. Ya. Yang kedua adalah Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, mari kedua mempelai, Bruli dan Vita, izinkanlah Tuhan menguasai rumah tanggamu. Izinkanlah engkau masuk dalam rumah tangga baru ini dengan satu, yaitu hidup takut akan Tuhan. Segala apapun yang kita rindukan, Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Ya, Bapak Mama, saya bicara ini bukan hanya harmoko, ya, hari-hari omong kosong, sonde, tetapi kita alami dalam rumah tangga kita. Amin, Bapak Mama. Ya, saya kenal baik Bapak Frit, Bapak Adi, Bapak Vicky, dan kakak siapa? Kakak Elsa, yang melihat keluarga-keluarga mereka sungguh dipromosi Tuhan, sungguh diangkat Tuhan, sungguh diberkati Tuhan. Karena apa? Hidup takut akan Tuhan. Ya. Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17 mengatakan begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Dua anak kasih kita, Bruli dan Vita, biarlah ini merupakan satu firman, titik tolak engkau memasuki rumah tangga yang baru. Hidup takut akan Tuhan. Saya 16 tahun di Timur dan masuk dalam Timur Leste. 14 tahun saya ada di NTT dan berapa tahun kami di Maluku. Tapi modal ini kami selalu terapkan dalam rumah tangga kami. Selalu kami ingat bahwa takut akan Tuhan. Selalu kami mengalami sesuatu yang tidak pernah kami lihat dengan mata, timbul dalam hati, didengar oleh telinga. Itu Allah sediakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. 111 ayat 10 mengatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, hidup takut akan Tuhan, maka akan Tuhan berikan hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kita membutuhkan hikmat Tuhan. Mengelola kehidupan ini kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Bapak Mama, saya percaya bahwa ketika hidup takut akan Tuhan ada dalam keluarga kita akan melihat Tuhan senantiasa menuntun kita. Tuhan melalukan kita dari mara bahaya. Tuhan membuat kita untuk mengerti rencana Tuhan. Poin yang kedua dalam Mazmur 128 ini, yang saya bacakan buat kita semuanya. Poin yang kedua mengatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui adalah jangan malas. Ya, amin Bapak Mama. Amin. Jangan malas. Ya, karena apa? Kata malas ini sangat bahaya bagi sebuah keluarga. Seorang istri yang malas sangat bahaya bagi keluarganya. Seorang suami yang malas lebih bahaya lagi. Ya, Alkitab mengatakan begini, bahwa pemalas itu temannya perusak. Ya, dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan orang-orang yang rajin, selalu dibuat berhasil. Ya, selalu dibuat beruntung. Bapak Mama saya ini sudah banyak konseling keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Ada yang sudah pemalas, baru apa lagi? Tukang pakpoko. Ya. Sudah malas tukang pakpoko lagi. Siapa yang mau laki-laki seperti itu? Tapi sekarang zaman sekarang ini bukan hanya laki-laki yang pukul istri, tapi sekarang banyak ibu-ibu yang pukul suami. Ini terjadi di NTT. Terjadi. Ya Bapak Boy, terjadi di NTT. Kalau dulu kita masih muda kita dengar laki-laki pukul istri. Sekarang sudah zaman yang luar biasa. Sekarang bukan suami yang pukul istri saja, tapi istri habok suami. Ya, itu saya ketemu dan saya konseling mereka. Ya, Bapak Mama, dalam sebuah rumah tangga yang mau diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Kita memulai dengan cinta kasih, betul? Ya, kita memulai dengan kasih sayang. Jangan kita hanya gara-gara doi 10.000 kita popok suami. Ya. Sekarang ini zaman ini luar biasa. Ada lagi ibu-ibu ini sekarang, hebat sekali. Ya. Dia bisa sembunyi itu pun dalam di bawah itu sepatunya. Ya, ibu-ibu. Ada juga bapak-bapak begitu, sembunyi pun di dalam kaos kaki. Ya. Jadi istri periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata diketemukan di ujung kaki. Ini terjadi malasnya. Kalau kita malas, ya kita membuang hari-hari kita dengan percuma, betul? Kalau kita malas, kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Kalau kita malas, kita tidak bisa meraih sesuatu yang lebih wah dalam hidup ini. Kalau kita malas, mau bergerak ini, sabar dulu. Ya. Mau bergerak begitu, tunggu dulu. Tahu dia punya umur 40 mau 50. Ya. Waktu-waktu yang ada dibiarkan berlalu dengan sia-sia karena satu kata yaitu pemalas. Apa saja kalau kita rajin. Tapi kalau orang malas, kalau pemalas, saya sering bertemu dengan orang pemalas. Kalau dia keluar rumah, dia punya sepatu itu haknya 12 cm. Dia jalan itu luar biasa. Tapi masuk dalam rumahnya seperti kapal pecah. Wah, luar biasa. Seorang istri yang pemalas, maka sangat bahaya dalam rumah tangga. Bisa mengakibatkan penyakit. Tapi kalau seorang suami pemalas, lebih berbahaya lagi. Karena anak-anak mereka akan sengsara. Sebuah keluarga yang bahagia, yaitu jangan pemalas.
Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan begini. Ya, dikatakan apa? Seorang yang tidak mau bekerja, apa? Janganlah. Lebih keras lagi, janganlah ia makan. Janganlah ia makan. Bapak mama jangan marah. Bapak-bapak khususnya jangan marah. Kalau hari ini ibu-ibu tidak masak buat bapak-bapak, ya, karena apa? Bapak-bapak tidur dari jam 8 malam sampai jam 10 siang, ya. Jangan marah. Karena apa? Karena pemalas. Bagaimana tidak pemalas? Sudah jam 10 pagi, sudah mau siang, tapi belum bangun. Sedangkan berkat yang Tuhan sediakan, orang bilang sudah dipatok sama ayam. Hebat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia karena rajin dalam segala hal. Rajin melayani, rajin dalam rumah tangga, rajin bekerja. Satu pekerjaan Tuhan percayakan, bisa ditambah satu lagi. Ya, banyak pekerjaan sebetulnya kalau kita mau. Ya. Tetapi kalau dasar sudah pemalas, kita mau bilang apa? Ya. Jadi bapak mama, poin yang kedua adalah jangan malas. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Tidak ada kata malas dalam rumah tangga. Tidak ada kata malas dalam sebuah kehidupan kita. Harus rajin. Ya, saya bahwa ketika tidak ada kata malas dalam hidup kita, maka kesuksesannya akan kita raih dalam hidup kita. Ya, orang yang rajin, ya, menjadikan kita sukses dan kaya. Bapak mama jangan melihat seseorang yang sudah sukses hari ini. Kita coba selidiki dia baik-baik dari awalnya. Dia tidak pernah menyerah dengan kehidupannya. Dia tidak pernah putus asa ketika mengalami tantangan. Berikutnya adalah Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana orang itu akan? Tidak ada rumah, kita susah, mau beli pulsa 10.000 pun susah. Jangan persalahkan siapa-siapa. Koreksi diri kita baik-baik, karena kita tidak rajin, karena kita pemalas, maka akan bisa terjadi seperti itu. Poin yang ketiga yang kita lihat dalam Mazmur 128, ya, dikatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan janjikan kebahagiaan itu bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi apa? Seumur hidupmu di muka bumi ini. Bapak mama lihat baik-baik, ya. Ini jari saya. Bapak mama lihat bahwa ini ibu jari. Ketika kita lipat begini, ibu jari ini berbicara tentang orang tua kita. Waktu engkau menikah, engkau harus meninggalkan orang tuamu, ya. Ibu jari melambangkan semua keluargamu. Waktu engkau menikah, Kakak Vita menikah dengan Bruli, ya. Keluarga besar apapun tetap engkau harus tinggalkan dan bersatu dengan suamimu. Jari yang kecil ini berbicara tentang saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulu kita sering kumpul-kumpul, ya, bisa kita tinggalkan. Tapi lihat baik-baik, jari manis. Coba Bapak Malik, coba dites, tidak bisa dilepaskan. Ini adalah suami istri, di mana sebentar Vita akan memberikan cincin kepada calon suami, dan Ruli memberikan cincin dalam jari manisnya. Itu adalah sebuah keluarga. Cincin nikah ini tidak boleh digadai. Saya pernah ketemu cincin nikah ditaruh di pegadaian. Ya. Ini cincin nikah saya. Suami saya sudah meninggal, tapi tidak pernah saya lepas. Ya. Karena apa?
ini cincin nikah seumur hidup. Kecuali saya mati, anak-anak saya boleh ambil. Ya, firman Tuhan katakan, kebahagiaan itu Tuhan berikan bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, tapi apa? Seumur hidup. Keren janji Tuhan. Ya, Bro Vita, saya percaya bahwa kalian pasti diberkati Tuhan. Bapak Mama, ketika saya konseling bersama dengan Ibu Lucy, 4 kali konseling pertemuan dengan kedua anak kekasih kita. Banyak hal yang kita bahas, banyak hal yang kita bicarakan, banyak hal yang harus kita wariskan bagi mereka. Karena kami sudah berkeluarga, Ibu Lucy sudah berkeluarga. Dalam sebuah rumah tangga pasti banyak persoalan yang kita hadapi. Betul Bapak Mama? Dua karakter akan jadi satu, ya. Dua pribadi menjadi satu. Sebentar ini ada lilin besar melambangkan bahwa dulu Vita dan Brody, tapi setelah hari ini kalian berdua menjadi satu, ya. Satu pikiran, satu hati, satu semangat untuk memacu bahkan berjalan dalam keluarga baru ini, ya. Bapak Mama, kebahagiaan yang Tuhan janjikan bahwa engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Firman Tuhan datang, tapi kita juga harus berupaya dan berusaha. Makanya selalu saya katakan bahwa dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan yang namanya saling berjuang, saling melayani, saling mensupport, saling mendoakan, saling setia, saling mengingatkan, dan saling melayani. Dalam sebuah rumah tangga, kalau hanya suami yang melayani istri terus, lama-lama akan pincang. Atau istri melayani suami terus, hanya sebelah, lama-lama akan pincang. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, Brody dan Vita akan janji nikah di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa mereka siap lahir dan batin untuk saling mensupport, saling berjuang, saling melayani, saling mengingatkan, saling menopang, saling setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Dua-dua harus saling melayani, saling mengingatkan, saling mensupport, ya. Nanti kalau Tuhan memberkati mereka dengan anak-anak yang luar biasa, harus saling, ya, saling melayani. Biasanya kalau ada saya bertemu dengan wanita yang lagi hamil, ya, hamil muda, dia ingin pegang ini, namanya katanya ini ngidam, ya. Saya tidak tahu ini ngidam ini betul betul sonde. Tapi ini betul terjadi pada manusia ini, ya. Katanya ngidam, tapi menurut beta keterlaluan lah, itu bakalan otak kasihan, ya. Jadi sasaran, ya. Nanti ada saatnya ketika Tuhan memberikan buah hati bagi Vita dan Brody. Mari berdua, ingat baik-baik firman Tuhan sore hari ini. Engkau berdua harus saling mensupport, saling setia, saling mengingatkan, saling menopang, saling berjuang. Apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini, ya, maju mundurnya kehidupan keluargamu dibutuhkan kerjasama dua orang. Betul Bapak Mama? Betul? Yang sudah menikah ini diperlukan yang namanya kerjasama. Dua orang kerjasama yang baik antara suami dan istri. Saya percaya ketika dua orang kerjasama yang baik, maka segala sesuatu yang mereka inginkan, Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam keluarga ini. Mari Bapak Mama, firman Tuhan hari ini dengan perikopnya, berkat atas rumah tangga. Kita berdoa, Bapak Mama semua hari ini berdoa khusus untuk anak-anak kita. Kedua anak-anak kita, Brody Justisia di Muhewe dan Agustina Yovita Takwin. Mereka siap hari ini untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Dan saya percaya bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan
Yang diberkati Tuhan, yang percaya bilang amin. Amin, firman Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan kita. Saya undang kedua mempelai boleh berdiri di hadapan. Saya undang dengan kasih Tuhan kedua mempelai, kedua saksi, Bapak Boy dan Bapak Yo bisa berdiri di hadapan Tuhan. Saudara Bruli Justisia Timur, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia mengambil saudari Agustina Yovita Tatui menjadi istrimu dan berjanji untuk selalu mengasihi dan melindungi dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia dan tetap setia kepadanya dalam segala situasi dan kondisi sampai maut menjemput kalian? Amin. Saya bersedia dan berjanji di hadapan Tuhan. Anda berjanji karena dia adalah seorang wanita yang paling cantik hari ini, baik dan sempurna bagi Anda hari ini. Tapi bagaimana jika suatu saat keadaan ini berubah? Hal-hal yang tidak Anda sukai mulai nampak dalam hidup istrimu. Apa tindakan Anda? Saya akan belajar memahami dia dan tetap mencintai dia. Saya akan menerima semua kekurangan dan kelemahan menjadi bagian hidup saya. Saya akan menjadi suami yang baik, setia, dan taat akan Tuhan seumur hidup saya. Saudari Agustina Yovita Tatui, apakah saudari sungguh-sungguh bersedia menerima saudari Bruli Justisia Dimuheo menjadi suamimu dan berjanji untuk menolong dia dan tunduk kepada dia serta setia dalam segala keadaan sampai maut menjemput kalian? Amin. Saya bersedia dan berjanji di hadapan Tuhan. Anda bersedia karena dia adalah pria yang paling ganteng, gagah, dan sempurna hari ini. Tapi bagaimana jika suatu saat keadaan ini berubah? Hal-hal yang tidak Anda sukai mulai nampak dalam hidup suamimu. Apa tindakan Anda? Saya akan tetap mencintai, menghormati, dan selalu menjadi istri yang setia dan bijaksana seumur hidup saya. Saya persilakan keluarga dan jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Cincin ini dari emas yang murni. Meskipun dimasukkan dalam lumpur, dia tetap emas. Direndam dalam air, dia tetap emas. Dibakar dalam api pun, dia tetap muncul sebagai emas. Demikianlah cinta yang telah menyatukan kalian berdua. Ambillah dan kenakan pada jari masing-masing dengan mengikrarkan janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita dengan mengenakan cincin ini di jari. Aku mengambil engkau jadi istriku yang sah dalam nikah kudus ini dan berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu setia mengasihi dan melindungi engkau dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, dalam kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Bruli, dengan mengenakan cincin ini di jari manismu, aku
engkau menjadi suamiku yang sah dalam nikah kudus ini, dan berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu setia, tunduk dan melayani engkau dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Selaku hamba Kristus Yesus Tuhan, menikahkan dan memberkati kalian berdua sebagai suami istri yang sah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun dan siapapun kecuali maut. Saya persilakan kedua mempelai boleh duduk berlutut di hadapan Tuhan. Dua hati ini tanpamu takkan mungkin, kasihkan abadi. Oh Tuhan, lindungilah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandang kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Tuhan akan memberkati musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hari ini kau meletakkan tangan Dengan demikian, kalian bukan lagi dua, melainkan satu dalam nikah kudus di sore. Karena itu, saudara Bruri
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi ketua mempelai. Puji Tuhan, haleluya. Ingat baik-baik Ruli dan Vita. Hari ini tanggal 5 Mei 2023. Kalian sudah sah menjadi suami istri. Dan bukan lagi dua tetapi satu. Mari di depan kalian telah tersedia lilin dan berdua bisa membakar bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat ketua mempelai. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih. Ruli dan Vita, di samping kalian ada orang tua yang selalu mendoakan kalian, selalu mendampingi kalian, selalu memberikan nasihat bagi kalian, selalu mengingatkan jikalau ada hal-hal yang salah. Hari ini adalah hari yang paling tepat. Datang pada mereka, peluk mereka, dan ucapkan terima kasih bagi mereka. Karena dari mereka lah hari ini terlaksana pernikahan kudus ini. Saya persilakan. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam
dan Agustina Yovita Tatuin. Kita berikan tepuk tangan. Kami dari Gereja Betel Indonesia hari ini memberikan sebuah akte pernikahan dan juga sebuah Alkitab. Alkitab ini adalah di dalamnya terdapat jurus untuk kebahagiaan, untuk masa depan yang gilang gemilang, untuk hal-hal yang baik dalam keluargamu. Bapak itu dalam keluargamu, baca dan lakukan dengan baik. Ya, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Kakak Ruri, Kakak Vita, selamat memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun, tetapi selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Untuk itu kami dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Lestari mengucapkan selamat sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati selalu dan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Kita semua sudah menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus kedua saudara kita, kekasih kita, Kakak Ruri, Kakak Vita. Jadi ketong bisa bilang bahwa dong dua sudah jadi suami istri, sudah jadi calon papa dan mama. Amin. Karena pasti Tuhan akan melengkapi pernikahan mereka dengan buah cinta yang nantinya akan dirancang Tuhan secara luar biasa untuk mereka berdua dalam keluarga kecil bahagia mereka. Baik, puji Tuhan untuk mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan buat hari ini. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala sebentar. Saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak saksi daripada Kakak Vita, Bapak Jonathan Bimo, membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu luar biasa. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, acara ini bisa berlangsung karena penyertaan-Mu yang sempurna. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Pakai kami lebih lagi Bapa untuk kemuliaan nama. Itulah persembahan yang terbaik dari kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pada mempelai dipersilakan untuk memberikan buah suluk dan nanti akan diikuti oleh keluarga yang ada. Amin. Kita berbahagia dulu buat kedua pengantin kita sore hari ini. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya, pujian dipasangkan kalah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati santuri terus memberkati. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur
dalam setiap detik-detik kehidupan kami. Kami selalu menyenangkan kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu dalam. Akan cinta kasih bagi keluarga-keluarga yang Kau cintai. Ternyata pada saat ini dua keluarga telah disatukan di dalam kasih Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil acara ini. Tuhan, terima kasih atas pertemuan, perjumpaan Engkau dan pemberkatan ini yang telah terjadi dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa kiranya Roh Tuhan tetap senantiasa hadir dalam sebuah pernikahan yang Engkau telah memberkati sendiri. Engkau yang sudah jadi di tengah-tengah mereka, jadi bertiga di antara mereka. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, senantiasa menguduskan pernikahan mereka, membawa kehidupan mereka agar mereka selalu takut dan gentar dan lalu mengasihi satu dengan yang lain, agar mereka selalu rukun di dalam kehidupan yang tak lalu amat panjang hidup ini yang Kau percayakan kehidupan ini. Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan anak ini, anak berdua ini. Tuhan menyertai agar kasih Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka di tengah-tengah kesulitan, marah, bahaya apapun. Tuhan Engkau lalui semua di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa. Aku selaku hamba-Mu, biarlah aku berdoa sekali lagi. Tuhan curahkan berkat bagi kedua keluarga ini, agar masa depan mereka cerah, agar mereka diberikan berkat kandungan mereka, buah kandungan yang mereka akan mengharapkan dalam hidup menemani mereka. Cinta kasih Tuhan biar mengalir dalam kehidupan mereka, agar mereka selalu mengasihi saudara-saudara sesama kedua keluarga, saling mengasihi semua keluarga terkait yang ada di dalam pernikahan ini, dijadikan satu oleh karena mereka berdua. Kami pastikan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita, terima berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menyertai Engkau kembali dan membawa kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menyertai keluar masuk Engkau dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Yesus, Engkau senantiasa terhibur oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Salam. Selamat berbahagia sekali lagi buat kedua mempelai, dan juga kami ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Esther Tilukai Hibono yang sudah memberkati kedua mempelai kita pada sore diberkati ini. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pencatatan sipil, saya tahu bahwa Vita dan Bruri, atau Bruri dan Vita, mereka berdua lahir dari keluarga. Amin. Tidak mungkin Vita ada kaget-kaget, tidak mungkin Bruri ada kaget-kaget. Dan juga saya percaya bahwa setiap perancangan, setiap yang keluarga sudah buat, bahkan sampai dengan detik saat ini, itu semua tidak pernah terlepas dari campur tangan keluarga. Amin. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pencatatan sipil, lebih khusus buat kedua mempelai, saya mempersilakan Bapak Ade Dimuheo untuk ada di depan menyampaikan ucapan terima kasih untuk keluarga besar. Salam untuk kita semua. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia untuk kita semua. Keluarga besar di Deolado, keluarga besar Tatulpa Atletik, kedua rukun keluarga yang besar ini sudah bergabung menjadi satu. Amin. Dan hari ini kami atas nama keluarga besar kedua pihak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pelayan, Ibu Gembala, Ibu Esther Tilukai, Bapak Thomas, dan juga pelayan-pelayan lainnya atas pelayanannya, atas usahanya sehingga kedua anak kami, adik kami yang telah diberkati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur semua karena semuanya karena anugerah Tuhan. Saya titik poin tadi Ibu Esther minta maaf, saya ulangi. Yang pertama itu kita harus takut akan Tuhan. Pertama, kedua harus rajin, ya kita semua ini harus rajin, jangan malas. Yang ketiga itu harus saling kerjasama dalam kehidupan kita, ya.
Kalau kita kerjasama, suami istri kerjasama, pasti rumah tangga akan sejahtera, bahagia. Dan ujung-ujungnya kita semua keluarga besar akan bahagia kalau kita punya anak bahagia. Amin. Baik, saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jemaat yang sudah hadir dan juga tamu undangan, para undangan yang sangat luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salve, luar biasa. Terima kasih. Setiap kita yang sudah hadir pada sore diberkati ini, lebih khusus kami Gereja Bethel Indonesia, jemaat yang